Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan integrasi Drip Link dengan Drip Sender melalui API key-nya ya. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan webhook ya. Webhook itu akan menghubungkan antara Drip Link ini dengan list yang akan kita buat. Jadi sebelumnya kita sudah praktek menggunakan API key-nya Drip Sender, kemudian mengirim pesan melalui settingan pesan yang ada di bagian configure ini. Sekarang kita akan coba menggunakan webhook ya. Webhook ini bisa menghubungkan antara form Drip Link ini dengan list database di Drip Sender. Oke, silakan teman-teman ke bagian menu manajemen. Ya, di sini ada list. Kemudian silakan bikin list baru, ketikkan aja titelnya, misalkan ebook WA, sama seperti formnya yang ada di Drip Link. Save list. Di sini masih kosong ya. Masih kosong, kita klik aja show. Nah, di sini kita bisa pasang webhook-nya. Ini saya besarkan dulu. Klik add contact. Kemudian kita pakai webhook. Kita aktifkan dulu webhook-nya dan di sini kita simpan. Artinya ketika seseorang itu mengisi form ini, kemudian klik tombol ini, dia akan tersimpan ke list yang sudah saya buat tadi. Ya, jadi ini adalah list, simpan ke list. Kemudian selain kita bisa simpan ke list ini, kita bisa tambahkan action baru. Misalkan kita mau mengirim pesan kepada orang yang mengisi form ini. Kalau sebelumnya kita mengirim pesan melalui Drip Link, kalau yang ini, yang webhook ini, kita mengirim pesan melalui Drip Sender. Karena itu kita bisa setting di action ini ya, kirim pesan ke pelanggan. Oke, sekarang kita akan coba membuat pesannya, pesan untuk orang yang mengirim form ini nantinya. Kita coba untuk samakan aja di sini. Oke, kita samakan, kita copy aja, paste ke sini, dan ini kita bisa ganti ya. Ini dari Drip Sender ya, agar memudahkan kita mengetahui pesan mana yang dikirim ke orang yang mengisi form. Oke, dengan begini kita bisa tes nantinya, kita bisa lihat apakah pesan dari Drip Sender ini terkirim atau tidak ya. Jadi ada dua, nantinya akan mengirim pesan dari Drip Link dan pesan dari Drip Sender. Kita coba tes. Misalkan di sini kita kasih emoticon. Oke, sudah selesai. Kemudian ini bisa kita simpan. Di bagian atas ini, setelah tadi kita simpan, akan ada webhook. Kita salin aja di sini webhooknya. Kita paste ke pengaturan dari form Drip Link ya. Di bagian sini. Paste, kita save. Oke, jangan lupa tetap publish ya, jangan lupa dipublish agar tersimpan di form ini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita bisa untuk tes apakah terkirim semua ya. Oke, di sini ini adalah percobaan kedua ya. Setelah tadi menggunakan Drip Link, sekarang menggunakan kedua-duanya. Apakah tersimpan ke sini? Ini saya coba cek ya. Ini kita reload, ini masih kosong datanya. Masih kosong data di list ini. Kita akan coba tes sekarang. Nah, misalkan pakai nama yang lain. Danu Wijaya misalkan ya, nomornya tetap sama nomor saya biar mudah mendeteksinya. Emailnya misalkan danu@gmail.com. Aku mau belajar WA misalkan. Oke, silakan teman-teman perhatikan ya, ini masih kosong listnya dan di sini juga masih kosong, nggak ada pesannya ya. Saya akan coba cek, download sekarang. Oke, nah kedua-duanya masuk ya teman-teman ya. Jadi baik dari Drip Link, ini saya perbesar dulu. Nah, ini dari Drip Link ataupun dari Drip Sender. Tapi yang jadi perbedaan adalah pada pesan yang Drip Link ini benar namanya, tapi di bagian Drip Sender ini masih menggunakan
parameter name, menggunakan parameter phone, dan parameter email. Nah, kenapa kok bisa begini? Karena struktur variabel yang ada di drip link dan juga di drip sender itu berbeda. Cara memanggilnya itu berbeda. Nah, ini sengaja saya biarkan agar teman-teman tahu perbedaannya seperti apa. Ya, jadi di video berikutnya akan saya coba sampaikan gimana caranya memanggil parameter yang ada di drip link untuk sesuai dengan pesan yang kita kirim melalui drip sender ya. Oke, ini dari drip sender, ini dari drip link. Jadi intinya di sini kedua-duanya masuk dan bisa ya. Tapi saran saya gunakan satu saja. Kalau teman-teman pengen menggunakan drip link silahkan pakai ini aja. Tapi kalau teman-teman pengen misalkan menggunakan drip sender untuk melakukan campaign misalkan ya, evergreen campaign ataupun campaign yang lain, saran saya langsung gunakan drip sender aja dan kita nonaktifkan yang dari drip link. Sekarang kita akan coba cek apakah di bagian drip sender ini sudah masuk data yang kita masukkan tadi. Ini kosong ya. Saya akan coba reload. Oke, masuk ya. Namanya Danu Wijaya, sama seperti yang setelah saya masukkan tadi. Kemudian kalau kita cek di bagian submission di drip link, ini bisa kita cek. Namanya juga masuk ya, Danu Wijaya. Jadi intinya, integrasi dengan drip link ke drip sender itu sudah bekerja dengan baik dari sisi pengiriman pesan ataupun penggunaan webhook-nya. Jadi teman-teman bisa gunakan drip link untuk membantu proses list building. Oke, segitu aja video kita kali ini. Silakan praktekkan dan sampai jumpa di video berikutnya.